Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tutorial kita, yaitu membuat website dengan menggunakan DOM Premium, yaitu Divi. Kita sudah menyelesaikan tahap ketiga, membuat portfolio dan galeri dengan DOM Premium yang ada di YouTube saya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana caranya membuat About Us dan Contact Us ya. Nah, sebelum membuat itu, kita akan menyimpan trik baru untuk menyimpan modul yang sudah kita buat. Ya, kita masuk saja, yaitu menyimpan header yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Ini bisa karena sering kita pakai berulang, jadi kita bisa menyimpan modul ini untuk halaman yang lainnya, supaya tidak terjadi dua kali pengerjaan ya. Langsung saja kita ambil contohnya saja, ini galeri di sini. Galeri, kita edit enable visual builder. Oke. Nah, di sini bisa kita ambil sini. Ada sini tanda panah ke bawah ya. Ini tujuannya untuk menyimpan modul ke library kita ya. Ini klik aja di sini. Nah, kita sebutkan namanya header ya. Header modul. Nah, oke, save to library. Gitu. Kemudian kita akan membuat About Us di sini. Add new. Kita pilih yang use Divi Builder. Pilih yang start building ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan mengambil dari library yang sudah kita simpan, namanya sini. Sebentar, di sini kita ambil dulu plus di sini, full width di sini ya. Full width, kemudian add from library. Nah, ini header modul ya. Karena saya ulangi ya, kenapa kita tidak bisa menjumpai di sini? Karena ini bukan modul untuk yang full width ya. Ini yang kolom biasa. Jadi kita akan mengambil yang full width-nya. Kita klik sini, saya ulangi. Full width, add from library, header modul. Nah, sini sudah muncul. Nah, ini tinggal digeser ke atas. Selesai. Pengerjaannya mudah karena kita sudah menyimpan ke library. Kemudian, di bagian sini, kita akan, ini kita ganti dulu ya. About Us. Nah, di sini kita akan membuat dua kolom. Pertama untuk logo kita di sebelah kiri, yang kedua di sebelah kanan adalah About Us company kita yang simple aja. Misalnya saya pilih image ya, image, lalu saya ambil logonya. Nah, misalnya ini ya, ini kecil ya, kecil. Kita ambil logonya misalnya inilah ya. Ini yang besar, 512 pixel. Saya masukkan ke sini, up. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Sebelah kiri, di sebelah kanan adalah teks ya. Kita ambil saja dari formatnya Lorem Ipsum. Supaya lebih cepat pengerjaannya. Nah, ini misalnya saya ambil di sini. Ya. Klik di sini, tambahkan berupa teks. Ya. Teks. Lalu masukkan saja di sini.
kita ganti teksnya ya, paragraf, kita buat paragraf baru misalnya supaya lebih banyak. Nah, kemudian saya membuat H2-nya untuk judulnya. Ini kita bisa pilih menjadi dari paragraf menjadi heading 1 misalnya. Nah, begitu. Oke, tinggal di okekan saja. Nah, oke. Ini sudah mulai nampak ya. Di sini logo perusahaan, di sini adalah tentang kitanya ya. Kalian juga bisa menyesuaikan sih, nggak mesti seperti ini formatnya, bisa juga format yang lain, misalnya kita tambahkan misalnya di sini ya, bawah sini. Di sini bisa berupa akordian juga bisa nih, akordian. Akordian itu apa sih? Nah, formatnya seperti ini ya. Kita edit di sini misalnya tentang kami gitu ya. Di sini teksnya. Kemudian oke. Yang akordian kedua kita buat misalnya sejarah pecahan itu. Nah, ini adalah teksnya. Oke. Jadi tinggal klik aja oke di sini. Nanti kita klik ini, nanti dia akan nampil di sini gitu ya. Kita klik ini, dia akan nampil ini. Jadi supaya improvisasi aja ya. Jadi ini saya hapus aja dulu sementara. Atau kita pakai ini juga boleh sih, nggak masalah. Pakai ini aja misalnya kita hapus di sini. Nah, ini bisa seperti ini ya. Nah, begitu ya. Nah, jika kalian rasa ini menurut kalian ini besar sekali, ini kita edit saja ukurannya. Desain, kita buat sizingnya ya. Kita buat berapa persen misalnya ya. Tinggal geser-geser aja di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa buat center. Nah, begitu. Sudah ini. Nah, saya mau buat lagi misalnya di bawah itu galeri misalnya ya, di kiri sama kanan. Bisa sesuaikan aja. Kita plus di sini. Kita buat 2 kolom misalnya. Nah, kolom kiri adalah misalnya slider ya. Slider di sini. Nah, dia akan minta gini. Format slider seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini yang pertama di sebelah sini, ini yang kedua. Tinggal disesuaikan aja. Kalian bisa misalnya kantor misalnya ya. Ya, ini nggak usah kita buat button, kita hilangkan aja dan di sini kita hilangkan saja misalnya. Kita buat aja nih nggak apa-apa. Ini kita sapi sedikit aja. Nah, di sini kita bisa buat background di sini. Kita ambil gambar, lalu kita add background ya. Nah, ini misalnya contoh aja upload image gitu. Nah, ini ya. Ini kan dia hurufnya warnanya putih ya. Nah, ini kita bisa rubah teksnya menjadi warna hitam. Itu bisa. Ya. Udah sangat lengkap sih formatnya. Desain di sini. Nah, teksnya kita buat menjadi dark. Nah, jadi dia akan warna gelap ya, atau warna terang juga boleh. Misalnya kita buat text shadow atau apa, boleh sih, terserah. Ini kita ganti aja gambarnya karena teksnya tidak nampak ya, jadi kita ganti aja backgroundnya. Misalnya kita buat ini ya, ini agak gelap. Nah, ini
Ini lumayan terang. Kemudian oke. Untuk yang kedua, nah sini juga seperti itu, kita buat aja cabang misalnya. Kita hapus buttonnya, lalu kita sedikit aja untuk deskripsinya. Kemudian backgroundnya kita ambil lagi dari gambar supaya lebih menarik. Misalnya warna ini ya. Nah ini. Oke. Lalu oke kan. Kalau mau animasinya berjalan otomatis, dia settingnya di sini. Fade misalnya automatic dia. Mana dia? Nah nih, automatic animation kita on kan. Kecepatannya berapa misalnya? Misalnya kita buat 10.000. Nah, oke. Nah, ini secara otomatis dia akan jalan sendiri. Ya, akan jalan sendiri. Nah, ini juga bisa kita buat berupa teks misalnya. Ya. Atau misalnya gambarnya si direkturnya misalnya. Nah, begitu. Ini direksi misalnya. Posisinya CEO. Ya, bisa aja. Ini kita hapus. Nah, coba kita lihat. Nah, nih ya. Image-nya kita ganti menjadi gambar orang ini misalnya. Oke, kita buat medium aja, upload. Nah, begitu. Direksi. Desainnya kita buat misalnya teksnya kita buat di tengah ya. Ini sudah sesuai selera ya. Teksnya kita buat misalnya di tengah. Oke. Nah, ini kebetulan dia posisinya image-nya juga kita ganti di tengah ya. Tengah di tengah. Posisinya sebentar. Ini show shadow-nya ada. Jadi dicari aja ya. Cari aja posisi untuk apa namanya? Untuk gambarnya ya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, supaya menjadi pembeda, ini kita buat background untuk ini. Background kita buat misalnya ini kebetulan satu ini ya, satu section ya. Kita buat section baru aja. Ini section baru. Kita buat regular. Kenapa dibuat berbeda supaya nanti kita bisa mengambil backgroundnya. Ini saya buat 2. Nah, ini supaya gampangnya kita drag aja ke bawah. Sini. Di sini kita drag ke sini. Ini ya, di drag. Ini kita drag ke bawah. Ke bawah sini. Kita ulangin lagi ya, yang ini, bagian sini, kita drag ke, nah sini. Nah, ini kan nggak terpakai nih, kita hapus, ya, delete row. Oke. Kenapa saya buat row yang lain? Supaya kita bisa buat background di sini. Ini backgroundnya. Misalnya backgroundnya apa nih? Kita buat warna ini misalnya. Nah, ini jadi yang membedakannya ini gitu, ya.
Misalnya warna-warna yang cerah lah ya, warna-warna yang lembut misalnya. Kita pilih warna lain juga bisa di sini. Misalnya kita pilih warna abu-abu misalnya, ya. Oke. Nah, sudah mulai nampak kira-kira. Di sini sih kita bisa gerak ke atas supaya tidak terlalu jauh. Di sini pun juga kita bisa kasihkan judul di sini, ya. Misalnya kita buat header, nggak ada teks. Nah, sini teks kita buat di sini hanya judul aja sih supaya lebih cantik, misalnya gambar perusahaan, misalnya kita buat menjadi H2. Ini kita ganti hidden text-nya, misalnya kita buat fontnya itu yang lebih cantik ya, misalnya ini, misalnya H2, sorry, H2 ya, bukan H1, H2, kita pilih menjadi ini, ya, sudah nampak kira-kira. Nah, oke, ini kita buat align-nya center. Oke, ini kita bisa drag ini ke atas posisinya. Nah, begitu ya, supaya lebih baik. Nah, begitu. Oke, itu sudah selesai di bagian about us-nya, tentang kami, ya. Kita save, ya. Lalu kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini sudah nampak ya. Oke, kita balik lagi ke dashboard karena ini alamatnya masih kode-kode ya. Kita harus ganti menjadi tentang kami atau perusahaan, about us ya, about us page. Ini kita quick edit aja di sini. Nah, ini ya, ini permalingnya, slug-nya. Kita update. Oke, selesai. Kemudian kita buat lagi tentang apa? Kontak ya, kontak. Kita add new di sini. Pilih yang use DV Builder. Nah, oke, supaya lebih mudah, kita langsung saja pilih yang choose page. Choose page yang sudah ada ya, existing page-nya. Kita pilih saja yang about us. Lalu kita rubah menjadi kontak us ya. Ini about us, kita pilih yang ini. Kita pilih galeri yang sudah ada atau halaman yang sudah ada. Oke, di sini sudah muncul, ya. Nah, ini mau saya hapus. Pertama, kita edit dulu yang halaman atas, ya. Halaman atas kita hapus saja. Nah, kita buat lagi yang baru, insert row. Ini mau saya buat peta, ya, peta. Peta di sini. Nah, kita ambil peta yang sudah ada dulu. Kita ambil peta saya aja ya. Oke, nah di sini caranya sangat mudah sekali. Di sini setelah dapat petanya, kita ambil share, kita share aja sini, share. Nah, kita embed map-nya, copy HTML-nya, lalu letakkan di sini. Nah, karena ini map, ya, ini map, kita ambil yang kode di sini.
Ada sini kode HTML bisa masuk dia di sini. Nah, kita paste di sini. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan peta ya. Nah, kita lihat di sini width dan height-nya ya. Di sini height-nya saya mau buat 3,5 aja. Tapi width-nya itu saya mau buat full ya. Saya buat full atau cukup lah ya kayaknya ya. Buat full aja. Buat full mungkin 1200. Nah, begitu. Nah, sudah full ya, nampak full ya atasnya. Nah, oke, selesai. Untuk petanya sudah selesai. Ya. Ini kita rubah menjadi kontak us. Lalu di bawah ini, yang kiri mau saya buat adalah form ya, form. Ini saya hapus saja. Nah, kita buat lagi row baru namanya form, kontak form ya, kontak form dari si Davy. Nah, ini formatnya seperti ini kira-kira. Nah, ini sudah oke ya. Nanti kita bisa edit juga sih, title-nya apa, sukses message-nya apa, nah, submit button-nya juga bisa kita buat apa ya. Email yang ditujukan juga apa gitu, email address-nya. Bisa seperti itu. Oke, kita okekan aja. Ini kita ubah menjadi kontak form ya, kontak form. Oke. Di sini mau saya buat alamatnya. Saya hapus aja dulu ini, hapus. Oke, nah kita buat teks aja lah. Nah, formatnya. Sini. Saya geser sini supaya nampak. Sini kita buat jalan. Itu misalnya. Lalu nomor HP segala macam ya. Saya buat asal aja. Itu teks misalnya. Perusahaannya. Nah. Oke, sini kita buat judulnya kontak us. Ini saya buat menjadi H2 ya, H2. Kemudian ini karena ini nggak begitu jelas, kita desain lagi teksnya warnanya hitam ya, warnanya hitam supaya bisa jelas dilihat. Kemudian kita buat aja yang ukuran besar. Ini kita buat fontnya ya ABC aja. Nah, begitu. Text size-nya kita buat yang nah begitu, sudah besar ya. Oke. Nah, yang H2-nya juga kita bisa desain. Heading 2-nya kita ganti menjadi ini aja. Ya. Mau dibuat yang bold juga boleh. Silahkan kita buat
yang hitam. Lalu ini kita bisa lebih besarin lagi. Nah, gitu. 30. Oke. Ini kita buat kontak as. Ini kita enter sekali supaya ke bawah. Nah, gitu. Atau nggak usah aja, kita buat di atasnya logo aja ya. Nah, ini saya buat lagi tambahan lain, image, berupa logo supaya dia simetris. Ini. Ya. Nah, begitu ya. Supaya dia simetris dengan yang kontak form sebelah kirinya. Oke. Oke, cukup sekian aja. Di sini nanti bisa kalian tambahkan ekspor sendiri. Sudah selesai. Ini nanti kita buat di ini kontak asnya. Jangan lupa di publish. Lalu kita jangan masuk ke dashboard lagi. Kita ganti menjadi halamannya kontak as. Sini masih no title. Saya lupa. Di update. Lalu buat menu untuk kontak us dan about us-nya. Nah, sini ada kontak us dan about us. Oke, add menu. Nah, di sini about us-nya di atas. Paling biasanya di sebelah home biasanya ya. Ini jadi oke. Nah, ini kontak us-nya di sini aja. Oke, save menu. Lalu di refresh untuk melihat hasilnya. Oke, nah di sini sudah nampak ya. Kontak us sudah oke. Ini kontak us-nya. Form, ada juga captcha di sini. Galeri udah oke. About us juga sudah oke. Ini ya. Oke, sudah lengkap untuk tutorial bagaimana cara membuat website menggunakan DOM yang premium ya. Kalian bisa ekspor sendiri karena masih banyak modul-modul yang lain yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.